welcome back to my YouTube channel. Apa kabar semuanya? Mahadamang. Guys, aku ini sekarang lagi mempersiapkan diri buat program bayi tabung yang ketiga, guys. Bismillah, amin. Semoga kali ini sukses ya, jangan diulang lagi. Hayati lelah. Guys, aku tuh mau cerita di video ini mau cerita apa bedanya program di Indonesia sama program di Italia. Perbedaannya apa aja? Aku mau jelasin nih biar ada sedikit pengetahuan informasi lah. Kalau ada teman-teman yang di Indonesia mau program di Eropa, terutama di Italia, apa aja yang harus disiapin ya. Ini aku tuh dulu pernah ke salah satu rumah sakit ternama yang lagi happening banget di Jakarta. Aku sebelum program bayi tabung itu di bulan Juni tahun 2018 itu aku ke Indonesia. Nah, pas aku ke sana itu aku sama suami ke rumah sakit itu, ketemu dengan dokter senior di sana. Jadi aku dapat papernya. Aku nggak mau sebutin nama rumah sakitnya ya, takutnya privacy gitu. Di sini aku nggak ada menjelekan salah satu dari rumah sakit ya, nggak sama sekali, nggak ada niat. Cuman mau ngasih informasi aja perbedaannya di antara dua negara ini untuk program bayi tabung sendiri. Oke, aku mulai dari rumah sakit yang aku datengin di Jakarta itu. Yang aku tahu pas datang ke sana itu, aku telepon dulu, aku booking dulu karena aku tuh booking tuh pas aku di Italia. Kayak aku 2 hari lagi nyampe Indonesia, ya udah di bookingin gitu. Lebih mudah untuk melakukan booking di Indonesia, itu perbedaannya. Kalau di Italia itu segala sesuatu emang harus booking dulu, apalagi masalah penting kayak gini ya. Dan itu tuh kamu dapetnya nggak mungkin, misalnya aku mau booking buat besok, ya udah besok kamu bisa datang di jam sekian. Nah, kalau di sini tuh bukan kita yang nanya aku mau booking buat besok, bukan, kita telepon kita mau booking. Nah, nanti yang ngasih harinya itu pihak rumah sakit. Kalau di sini seperti itu guys bedanya. Terus kata dokter di Indonesia bilang kalau misalnya di Jakarta itu di saat perempuannya haid hari kedua itu langsung datang ke sana, langsung cek darah untuk tahu kondisinya si perempuan itu apa aja yang dicek. Ada apa ya? Bentar. Aku nggak mau liatin ininya ya. Wait guys, wait little bit. Ini yang dites, nanti aku akan foto. Jadi intinya di tes ini tuh yang harus dites oleh pihak ke rumah sakit dari istrinya dulu ya. Itu anti toksoplasma. Apa itu anti apa itu anti toksoplasma? Apa itu anti toksoplasma? Itu ada 2, IgM sama IgG gitu. AMH, LH, PSH itu kalau nggak salah apa ya? Nanti aku ditulis di bawah ini ya, kalian baca aja. Progesteron, HBsAg, anti HCV itu kayak HIV gitu, harus dicek. Anti rubella. Nah, ini bedanya. Kalau di Indonesia itu enak, gampang. Jadi kamu datang booking pertama, ketemu dokter, terus dokternya akan bilang ya udah kamu haid hari kedua datang aja. Habis datang langsung ambil darah untuk tahu dosisnya, dokter ngasih dosisnya berapa. Terus habis itu dikasih obat bekal deh pulang. Obat apa yang diminum udah tentu kan, asam folat itu harus gitu kan. Tapi dokter di Indonesia itu, aku juga waktu itu dibekali sama suami obat-obat buat kesuburan gitulah, biar mempersiapkan buat bayi tabung. Cuman aku emang bilang sama dokternya
Nah, aku belum pasti karena tiket pesawat aku tuh harus pulang dalam waktu seminggu lagi gitu. Jadi kemungkinan habis pulang ke Italia rencana tuh mau ke Indonesia lagi kan, mau program. Alora, terus seingat aku tuh dokternya juga bilang pas nanti udah selesai haid itu kan sel telurnya gede-gede tuh guys. Nah, habis udah gede-gede itu kan harus dipanen. Nah, si suaminya itu juga harus dicek juga darahnya, harus dicek darah, yaitu tes HIV juga apa ya kalau buat suami. Nanti aku taruh di bawah juga ya, kalian tinggal baca. Pokoknya di pihak suami juga harus dicek. Oke, mana ya? Ya, suami juga benar harus dicek HIV-nya juga. Terus HIV, HBsAg apa itu ntar aku taruh di bawah ya. Terus pas waktunya pengambilan sel telur, udah deh suami ambil spermanya, udah gitu aja, gampang. Nah, sekarang aku mau kasih tahu yang di Italia ya. Ini kalau yang tes buat istri itu yang di Indonesia ini aku dapat dari datanya itu sekitar untuk pengecekan darah aja ya guys, estradiol totalnya itu perkiraan itu 5 juta ya untuk tes semuanya suami istri. Cek darah ini ya, semuanya totalnya segini, sama udah termasuk konsultasi sama dokter juga 5 juta. Nah, sekarang aku mau kasih tahu juga nih, apa sih yang diperiksa di Italia ini gitu. Programnya dimulainya apa dulu. Yang pertama, aku ingat aku datang dulu ke dokter, booking dulu. Aku itu bookingnya itu dari bulan Mei, ketemu dokternya itu pokoknya hampir lama banget guys. Dapat giliran antriannya itu kayak berapa bulan kemudian gitu. Itu bedanya. Pokoknya di sini tuh kalian tuh harus booking dulu, nggak bisa langsung selonong boy langsung masuk gitu. Datang itu nggak bisa, di sini harus booking dulu. Pertama itu yang aku ingat, dokternya ngasih kertas-kertas buat booking ke rumah sakit buat ambil buat ambil darah. Aku ambil darah, suami ambil darah. More or less pemeriksaannya sama kayak di Indonesia, tapi ada yang beda di sini, yaitu di sini itu wajib tes apa ya namanya, tes darah genetik suami dan istri. Jadi genetik aku tuh darahnya diambil sama suami. Nah, apakah aku ini sekarang sampai ke depannya ini bakalan ada penyakit yang ganas nggak gitu, kayak penyakit kanker. Nama penyakitnya itu apa ya, nanti aku tulis di bawah aja ya, kalian bisa lihat. Terus nah, jadi kalau di sini tuh bagusnya gini, kan darah aku sama suami diambil tuh guys buat pengecekan genetik itu. Nah, untungnya buat apa sih tujuannya ngecek itu? Tujuannya adalah jika si DNA yang darah diambil ini, DNA aku sama DNA suami disatuin, nanti anaknya bakal Down syndrome apa enggak, itu tuh bisa ketahuan guys, dicek DNA genetik ini. Itu bagus di situ. Jadi ya semuanya itu di tangan Tuhan ya, tapi dari pemeriksaan kedokteran menurut tim dokter kesehatan, cek darah semuanya, kalau genetik aku, DNA aku sama suami disatukan, anak aku alhamdulillah nggak akan ada kecacatan, nggak akan Down syndrome, karena DNA kita ini semuanya baik-baik aja gitu kalau disatukan gitu. Itu perbedaannya, nggak ada di Indonesia. Terus nah, waktu itu juga dokternya nanya, kamu baru balik dari Indonesia ya? Iya, nggak bisa lanjut program ya. Jadi
aku harus nunggu lagi waktu itu. Jadi bener-bener aku booking bulan Mei, aku ketemu dokternya lagi buat bener-bener mulai suntik hormon itu bulan Mei lagi guys, karena aku itu baru pulang dari Indonesia, dan peraturan di Itali kalau habis pulang dari luar negeri, kalau mau program lagi, kamu tuh harus cek darah lagi. Apakah kamu pernah digigit nyamuk namanya virus Zika. Ada satu nyamuk yang kalau kita digigit nyamuk itu, kita kena virus Zika namanya. Itu kalau buat ibu hamil, anaknya nanti cacat, nyerang ke anaknya cacat, kepalanya kecil, amit-amit ya. Ini ntar aku dapat juga di internet penjelasannya, nanti aku taruh di bawah juga, kalian bisa baca lebih jelas lagi. Jadi itu aku itu pending dulu karena dokter bilang si nyamuk Zika ini kalau nyerang ke kita, ke wanita dan ke suami, itu 6 bulan akan hilang dengan sendirinya. Jadi walaupun di tesnya aku negatif, tetap aku harus nunggu berapa bulan lagi gitu biar pas 6 bulan baru bisa program guys. Butuh waktu banget sih emang. Lalu apa ya, aku lihat contekan dulu, udah nulis semuanya, takut ada yang tidak tersampaikan. Pertama itu juga aku melakukan vaginal swab, bukan pap smear ya, beda ya. Ini kayak pemeriksaan ini dilakukan dengan cara mengambil cairan dari vagina guys. Hal ini umumnya untuk memastikan tidak adanya infeksi jamur atau parasit atau bakteri yang ada di dalam vagina kita. Karena kalau nanti misalnya ada yang aneh-aneh, takutnya menghambat program juga, terus juga takutnya efeknya juga nggak bagus ke kehamilan nanti gitu. Untuk harganya ini sendiri, vaginal swab itu 137 euro 88 sen. Nanti kalian lihat di sini untuk harga dirupiahinnya. Itu hanya tes vaginal swab ya, pokoknya yang diambil tuh kayak cairan di dalam vagina itu, jadi semua di vagina itu bisa terlihat kesehatannya, pH-nya, semuanya terlihat, apakah ada apa ya, penyakit yang aneh gitu kayak raja singa, apaan tuh ya gitulah pokoknya. Terus juga si suami juga dites juga, tapi lewat ambil cairan spermanya, apakah di spermanya dia juga ada bakteri atau ada virus atau ada parasit apa segala macamnya dites. Jadi benar-benar mempersiapkan aku dan suami kalau program bayi tabung itu dari suaminya juga udah sehat ya itu. Terus yang kedua kan virus Zika tadi. Nah terus apa lagi ya, di sini juga diwajibkan screening hormon tiroid. Ini wajib juga dilakukan, ini harus banget dilakukan. Terus satu lagi nih yang nggak ada di Indonesia juga, yang nggak pernah aku baca juga di website blogger gitu, nggak ada tuh yang dicek payudara. Di sini itu wajib banget sebelum mulai suntik hormon itu wajib cek payudara. Aku di sini udah nih hari ini banget, tadi aku habis ke rumah sakit cek payudara dan alhamdulillah nggak ada apa-apa, semuanya sehat, nggak ada gejala amit-amit ya, jangan sampai nggak ada. Kenapa sih harus dicek payudara juga mau program bayi tabung? Kenapa emang ya? Karena guys, efek buruk orang Sunda ya, F-nya di P semua, sorry. Jadi guys, efek dari bayi tabung ini salah satunya itu obat hormonnya bisa membuat kita perempuan kena kanker payudara gitu. Salah satunya ya, kalau kitanya emang udah ada gejala-gejala gitu, ditambah lagi kena obat hormon, bisa mengakibatkan aktif gitu sel-sel yang lagi tidurnya gitu. Makanya dicek dan alhamdulillah nggak ada apa-apa, sehat. So I can continue my program. Lalu apalagi ya, nah untuk cek darah genetik suami dan istri,
itu harganya lumayan mahal guys. Ini aku kemarin dapat berkas yang untuk suami aku aja itu ya, ambil cek darahnya suami aku buat genetik ini nih, yang buat anak kita apakah nanti Down syndrome atau apa segala macamnya yang berbahaya gitu kan kalau DNA kita disatukan. Itu tuh sekitar 923 euro. Itu untuk suami aku aja ya. Nah, aku tuh nggak nemu yang khusus aku, yang buat cewek. Kalau nggak salah harganya 800-an. Lebih di bawahnya, kalau nggak salah ya, seingat aku. Terus, tes-tesnya juga banyak banget. Nah, juga melakukan tes kanker serviks. Itu wajib juga tes kanker serviks. Banyak banget guys yang harus dilakukan di sini. Kayak kenapa sih kalau si cowok juga harus tes sperma juga? Bukan di tes spermanya tuh beda di sini, bukan di tes sperma ngeliatin berapa jumlah spermanya si suami, bukan. Jadi ini khusus ceknya itu apakah dari spermanya itu ada chlamydia atau ada bakteri, ada apa tuh, kayak hepatitis, pokoknya yang penyakit menular gitu. Itu bisa terlihat guys di dicek sperma itu. Nah, untuk perempuan itu bisa dilihat dari yang cek vaginal swab itu, yang aku maksud apa ya bahasa Indonesianya, swab vagina kalau nggak salah itu. So menurut kalian gimana guys, lebih baik di Indonesia apa di Italia? Kalau aku jujur, aku lebih prefer di Indonesia karena aku udah 2 kali di sini. Kenapa sih aku lebih prefer di Indonesia? Karena jujur ya, kalau dari bahasa sama dari interaksi sama dokter, otomatis kalian lebih nyambung dengan yang satu bahasa. Iya enggak? Otomatis akan lebih nyambung dengan yang satu bahasa, itu udah pasti. Kalian akan lebih nyaman untuk bertanya, karena di sini tuh aku nggak bisa karena aku beda bahasa kan. Jadi aku paling dengerin apa yang disampaikan suami, karena dokternya itu lebih ke suami gitu ngasih taunya, karena tahu daripada kasih tahu ke akunya nggak connect kan. Dokternya 2 kali kerja. Dan aku juga termasuk orang yang nggak sabaran guys. Jadi kalau di sini tuh bener-bener harus sabar banget, harus bener-bener super sabar. Jadi kalian tuh datang tuh harus booking dulu, nggak bisa langsung slonong boy gitu. Terus juga Italia itu negara yang bener-bener kesehatan itu nomor 1. Nah, kalau buat cek aku lebih suka di Italia karena lebih detail lah ya. Dengan aku program di Italia, jadinya aku tahu semua dari ujung kepala sampai ujung kaki bahwa aku tuh sehat, nggak ada apa-apa gitu. Nah, kalau di Indonesia kan cuma cek hal-hal yang penting aja buat program. Nah, kalau di Italia tuh bener-bener cek semua sampai nanti anak kita lahir tuh apakah anak kita normal atau cacat gitu, amit-amit ya. Yang tes genetik itu penting banget sih. Kayaknya kalian guys, aku mau ngasih tahu kalau misalnya kalian mau program bayi tabung, usahain ya guys, cari salah satu rumah sakit yang bisa cek DNA genetik untuk kalian berdua suami istri. Wajib tuh guys, karena kan kita nggak tahu ya apakah darah kita sama darah suami itu beda gitu. Udah pasti beda, maksudnya kalau disatuin itu bakalnya gimana. Jadi lebih baik kita mengetahui dulu, jangan sampai anak udah ada malah kenapa-napa, kasihan juga sama anaknya. Jadi kita kalau mau program bayi tabung, saran aku bener-bener kalian harus prepare, siapin semuanya dari sekarang, cek total semuanya gitu ya. Dan yang aku nggak suka juga, yang menurut aku tuh kurang klop sama aku, Italia itu kayak hati-hati banget dengan ngasih obat.
gitu. Nggak bisa ngasih dosis banyak, misalnya dok aku mau sel telurku banyak dong dok, naikin ininya apa dosisnya. Di sini nggak bisa kayak gitu. Pokoknya dosisnya rendah banget di sini, nggak sampai 300, nggak sampai. Aku tuh dulu paling tinggi tuh 270 doang yang kemarin, itu paling tinggi. Udah gitu diturunin lagi sama dokter. Jadi apa yang kamu dapat ya udah segitu gitu. Itu efek. Jadi dokter itu lebih ngebiarin tubuh kita yang reaksi sendiri gitu. Nah, obat itu hanya membantu doang sedikit, nggak mau bener-bener membantu semuanya. 70%-nya dari si obat. Nah, dokter sini tuh nggak kayak gitu. Dan contoh kecilnya juga, bedanya lagi kalau di Indonesia, I love Indonesia so much, kita bisa transfer 2 embrio. Di sini juga bisa, aku nggak tahu apakah hanya rumah sakit aku aja atau emang karena usia aku masih di bawah 30 ya guys. Jadi aku udah berkali-kali memohon sama dokter untuk minta transfer 2 embrio aku gitu. Nggak pernah dikasih, selalu alasannya you are still young gitu, kamu masih muda, itu terus yang diomongin gitu. Aku sampai greget gitu. Akhirnya kan embrio aku tuh kebuang, jadinya sedih. Harusnya masukin semua ke rahim aku, jadinya kebuang deh. Karena kan harus nunggu sampai hari kelima. Yang biasa bayi tabung pasti ngerti, yang tahu cerita bayi tabung kan harusnya tunggu hari kelima baru blastosit itu kan. Embrio aku tuh nggak ada yang kuat guys sampai hari kelima. Mereka tuh paling mentok itu sampai hari ketiga gitu. Jadi aku nggak pernah sih transfer embrio di hari sampai hari kelima, selalu hari ketiga gitu. Dan itu sih yang lebih beda ya. Ada sih salah satu temennya aku juga di Itali, dia transfer 2 embrio dan sukses ya, jadinya 1. Nah itu sih sebenarnya yang aku harapin. Kenapa mau transfer embrionya 2 buat aku pribadi, karena menurutku kalau yang satunya jadi, ada satu lagi yang survive gitu. Kalau misalnya jadi dua-duanya, bersyukur alhamdulillah, senang banget aku bisa dikasih langsung 2. Terus lagi dari obat juga di Italia itu seperti yang aku bilang tadi, bukan nggak sembarangan ya. Rumah sakit di Indonesia juga sama, dokternya hati-hati. Cuman di Italia itu kayak bener-bener menjauh, malah kejauhan banget untuk dari efek samping itu. Kan dokter di Indonesia juga sama, menjauh dari efek samping. Nah, itu kan benar, tapi kalau kita tuh jauh banget gitu, jauh banget. Jadi sampai aku tuh sebenarnya agak sedih juga, karena terakhir waktu aku hamil itu guys, waktu aku hamil berhasil bayi tabung tuh aku udah seneng banget, seseneng-senengnya. Aku udah dikasih mimpi guys, aku mimpi ada anak kecil dateng ke aku, perempuan, dia bilang aku suruh kesini, dia bilang kayak gitu. Nah terus aku hamil, aku tahu aku hamil, aku berhasil bayi tabung. Tapi di test packnya itu garisnya 2, cuman yang satunya itu belum tebel banget sih garisnya ya. Satu garisnya itu belum tebel banget, jadi aku pikir haidku juga masih seminggu lagi, cuman ini udah positif, mungkin habis 1 minggu bisa nambah gitu hormonnya. Jadi pas waktunya aku tes kehamilan ke dokter itu kan lewat cek darah. Nah aku tuh waktu hamil itu aku lihat positif test pack di rumah. Jadi sebelum cek darah tuh aku udah mempersiapkan diri, aku cek dulu di rumah nih. Kalau misalnya hasilnya negatif ya aku nangis dulu di rumah, jangan sampai nangis di sana, malu kan. Kalau hasilnya positif jadi kan lebih tahu juga lebih dulu gitu. Guys, aku tuh sedih banget kalau ingat dulu. Aku udah senang banget, udah exciting banget. Pas nyampe rumah sakit, ternyata hormon aku cuma 29, nggak sampai setengahnya pun. Yang aku baca ya guys, di beberapa vlogger bilang yang pada ikutin bayi tabung di Indonesia, mereka itu program bayi tabung, terus hormonnya itu katanya kalau hormon kehamilannya di bawah kalau hormon kehamilannya 100, itu tuh
sangat beresiko untuk terjadinya keguguran gitu. Nah ini aku tuh bener-bener di bawahnya 100, nggak sampai 50 pun. Itu yang bikin aku kayak drop saat itu, kayak aduh aku khawatir nih gitu. Cuman yang aku baca juga di internet itu, dokter Indonesia itu yang aku suka ya, dia ngasih suntikan penguat kandungan yang disuntik buat membantu si janinnya itu berkembang gitu, kuat, setidaknya ada bantuan ya. Sini aku nggak dikasih, aku sampai minta ke dokter, dok mungkin ngasih progesteron atau ngasih obat yang disuntik gitu biar aku bayi aku tuh bisa bertahan, setidaknya bantu dia lah buat survive gitu. Dan alasannya sama, nggak bisa, kamu masih muda, pasti liang. Terus kalau misalnya aku masih muda tapi emang aku ada masalah dengan kekandungan aku, terus gimana? Pasrah aja gitu. Kayaknya itu sih yang dipertimbangkan gitu kalau kalian mau program bayi tabung di Eropa, terutama di Italia. Mungkin setiap rumah sakit beda prosedur, beda peraturan ya. Itu sih peraturan yang di rumah sakit aku guys. Jadi kalian benar-benar cari informasi selengkap mungkin, sedetail mungkin, biar kalian itu nggak penasaran, biar kalian juga nggak ada penyesalan gitu. Sebenarnya aku tuh mau program nih, lanjut program di Indonesia, cuman karena ada koronces ya, jadinya suami aku belum bisa ke sana. Soalnya suami aku tuh kalau ke sana pakainya visa turis, karena dia kan nggak ada kitab dan lain-lainnya. Dia tinggalnya di sini sama aku gitu. Guys, I really hope aku bisa berhasil kali ini. Oh ya nih, salah satu juga nih, kalau yang tes vaginal swab, tes genetik, tes darah segala macamnya itu, kecuali yang buat HIV gitu-gitu ya, cek rubella gitu-gitu beda. Nah kalau yang kayak tes HIV, terus toksoplasma, kayak tes sifilis, itu tuh setiap 6 bulan sekali itu wajib dites. Misalnya kayak di sini tuh, kayak kemarin itu aku kan sempat masuk rumah sakit ya, habis operasi ambil sel telur guys. Jadi agak harus di pending dulu sama dokter 2 bulan. Sama dokter 2 bulan di pending dulu, karena biar istirahat dulu kan rahim aku, karena aku pendarahan sedikit abis ambil sel telur itu. Nah dari aku tuh udah tes HIV dan segala macamnya sebelum mulai program itu. Jadi pas aku harus kena pending itu, jarak expire 6 bulannya itu udah habis. Jadi aku sebelum transfer embrio aku harus cek darah lagi. Emang harus wajib ya 6 bulan sekali di sini. Tapi kalau yang tes kayak genetik, cek kanker serviks, tiroid, hormon tiroid, cek genetik, itu cuman sekali doang dilakukan. Misalnya kayak aku nih, pertama kali melakukan bayi tabung di sini, ya udah itu semua babat habis, dicek semua. Nanti pas mau program kedua dan yang ketiga ini udah nggak usah cek lagi, karena udah semuanya kan udah kelihatan data-datanya kesehatan kita berdua gitu. Tapi kayak cek darah itu masih harus 6 bulan sekali ya. Dan di sini juga suami istri harus dicek darah apa ya namanya, sugar, gula darah kita berdua gitu. Sama apalagi ya, di Italia itu yang nggak ada di Indonesia pengecekannya. Ya, ada cek darah juga, karena waktu itu aku ingat banget waktu cek darah itu sampai ampulnya itu sampai ada 12, banyak banget yang dicek. Jadi aku lihat data juga, ada kertas truk dari bekas suami aku, itu ada cek darah untuk keseluruhan tubuh sampai liver di dalam livernya dia pun, dan di hatinya dia itu pun juga dicek bener-bener apakah ada lemaknya
apakah semuanya baik-baik aja. Itu tuh bener-bener sampai ke dalam-dalam diceknya di sini. Itu luar biasa, keren sih menurut aku ya, hebat gitu. Terus nah aku itu waktu itu disuruh cek darah pas aku lagi haid, tapi itu belum mulai bayi tabung ya. Aku harus cek darah pas aku lagi haid, hari kedua, lagi banyak-banyaknya gitu. Jadi dicek darah itu gunanya untuk kita tahu di saat datang bulan protein yang ada di dalam tubuh aku tuh gimana gitu, sampai sedetail itunya. Di sini tuh diceknya luar biasa kan guys. Kayaknya jarang gitu kalau di Indonesia. Bukan jarang sih, nggak ada aku cek di sini. Yang ada di sini kayaknya yang AMH aja, sama cek kekentalan darah juga ada di sini di Indonesia. Sama AMH itu kayak hormon folikel kita ya, sel telur kita. Gitu deh guys. Nanti juga aku akan dilampirkan lah apa aja arti-arti dari semua program ini, biar kalian ngerti gitu kalau mau program bayi tabung tuh apa sih program bayi tabung, yang dicek apa aja, artinya apa aja sih. Nanti aku akan taruh di sini atau enggak di slide berikutnya ya. Ya ampun, banyak sekali loh guys kalau aku ceritain satu-satu. Untuk harganya sendiri seperti screening apa ya, untuk cek payudara di sini itu 40 euro. 40 euro. Yang paling mahal itu doang sih guys, genetik suami dan istri, itu doang sih yang paling mahal. Untuk obatnya I will take it ya. Ya, untuk obat yang program aku yang paling pertama itu pakainya Horigen apa ya, aku lupa. Nanti aku tulis di sini juga deh, aku lupa. Harganya sendiri itu kalau nggak salah 300 euroan deh kalau nggak salah, ingat aku ya, satu boxnya. Nah kalau yang kedua kemarin yang aku berhasil hamil tuh aku pakai ini, Merofur, pakai Merofur. Untuk harganya sendiri di sini itu sekitar berapa guys? 452 euro. 25 euro harganya sendiri ya. Untuk ini aku kemarin tuh habis 2 box ini karena dokter dosisnya naikin dari yang program pertama, mungkin karena aku dapat serturnya sedikit kali. Oke guys, sampai sini dulu. Maaf kalau ada kata-kata yang tidak dimengerti, mohon dimaafkan. Aku hanya ingin berbagi cerita, berbagi pengalaman. Terima kasih jika kalian menanggapinya dengan baik. Terima kasih juga kalau udah nonton. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya. Dan sekali lagi terima kasih banyak. Doakan aku semoga aku sukses di bayi tabung yang ketiga di bulan Oktober ya guys. Love you, bye bye.